Richard Montanes, tokoh utama dalam film ini, berasal dari keluarga Meksiko yang hidup sederhana, imigran Meksiko yang bekerja di perkebunan anggur bersama keluarga besarnya. Kondisi sulit bagi Richard semakin lengkap dengan sikap bapaknya yang pemabuk sehingga berperilaku galak dan keras kepada anak-anaknya. Pada tahun 60-an, Richard masih duduk di bangku SD. Sebagai kaum minoritas di negara bagian California, Amerika, Richard Montanes yang akrab dipanggil Richie ini sudah mengenal perundungan sejak kecil. Burrito kacang merah bekal makan siangnya ditepis hingga jatuh ke tanah oleh preman bocil di sekolahnya karena dianggap sebagai makanan sampah. Besok harinya, ibunya Richie membekalinya lagi dengan 2 burrito sekaligus, sekalian buat modal ngerayu cewek teman sekolahnya. Makanan itu berhasil memikat cewek incaran yang membuat para preman bocil menjadi penasaran dengan bekal yang ia bawa. Seorang temannya kemudian ia minta untuk menjadi tester. Ternyata temannya suka sekali dengan makanan burrito. Ketua preman bocil itu hendak mencobanya dan mengambil burrito tersebut. Tetapi Richie menahannya sebelum membayar 25 sen. Otak bisnisnya jalan hingga ia memutuskan jualan burrito di sekolahnya untuk makan siang di besok harinya. Dan hasilnya semua burritonya habis terjual. Semenjak itu, setiap hari ia kebanjiran pesanan burrito di sekolahnya. Di umur yang masih kecil, Richard sudah menjadi seorang pebisnis yang sukses. Uang yang ia kumpulkan kini sudah cukup untuk membelikan coklat buat Judy pacarnya. Dengan senang hati, Richard pergi ke supermarket. Melihat ada anak kecil Meksiko yang membawa uang banyak, mengundang kecurigaan polisi, sehingga Richard disangka sebagai perampok ulung. Bocil yang polos ini akhirnya dibawa dan diperlakukan seperti seorang kriminal. Di tahun 60-an, orang Meksiko atau Latino masih dianggap sebagai sampah masyarakat. Mereka ini masih dicap dan identik sebagai kaum kriminal. Jika seseorang diperlakukan sebagai kriminal, maka ia pun akan menjadi seorang kriminal. Dan itulah yang terjadi dengan Richard Montanes. Di tahun 70-an, Richard remaja sudah terbiasa diburu oleh polisi. Dia dengan rambut gondrong dan kumis kerennya sudah tergabung dengan gangster lokal penjual narkoboy. Judy pacarnya sejak kecil itu menjadi pasangan seia sekata. Karena pergaulan yang bebas, suatu hari Judy hamil di luar nikah. Dan disinilah kehidupan Richard berubah 180 derajat. Judy menyadarkan Richard bahwa ia harus berubah. Sejak saat itu Richard menjadi tak respon kalau teman gangsternya mengajaknya jalan. You see, life is about choices. It was time for me to choose something better. Waktu maju ke tahun 1982. Richard dan Judy telah menikah dan mereka sudah memiliki 2 orang anak. Richard masih kerja serabutan sebagai tukang servis elektronik, namun kerjaannya tidak memuaskan, sehingga keluarga ini mengandalkan gaji Judy yang bekerja sebagai penjaga toko yang hasilnya tidak mencukupi untuk biaya hidup 2 orang anak. Mereka sering kehabisan uang. Di waktu kosong, Richard mondar-mandir menawarkan jasa servisnya. Sedangkan Judy nongkrong di pinggiran jalan sambil berjualan kulit tortilla. Karena kepepet kesulitan memberi makan anaknya, Richard akhirnya berkunjung ke rumah orang tuanya. Walaupun sebenarnya ia sangat enggan bertemu dengan bapaknya. Benar saja, di rumah orang tuanya ia habis diomelin oleh bapaknya itu. Pusing mendengar omelan bapaknya, ia keluar rumah untuk menemui teman lama gangsternya. Teman sewaktu masih jualan narkoboy. Richard ingin kembali menjadi penjual narkoboy, namun ternyata Tommy Romero, sang ketua geng, melarang Richard untuk jualan narkoboy lagi karena kasihan sama keluarga Richard. Tony ternyata sudah lama insaf dan dia sekarang bekerja di pabrik makanan. Mengetahui hal itu, Richard pun meminta kepada Tony untuk merekomendasikan dirinya untuk ikut gabung ke tempat kerjanya Tony, mumpung ia punya orang dalam. Lalu Tony pun menyuruh Richard untuk membawa lamaran ke tempat kerjanya besok. Besoknya, Richard pun datang ke pabrik makanan tersebut, yang mana pabrik ini adalah perusahaan Frito-Lay, produsen makanan ringan yang produk makanannya adalah Cheetos, Doritos, Lay's, dan sebagainya. Di sana, untungnya Richard tidak langsung ditolak, namun disuruh untuk mengisi form aplikasi yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan. Merasa bingung untuk mengisi form tersebut, ia pun pulang untuk mengisinya di rumah. Di rumah, Judy membantu mengisikan form tersebut.
Dengan percaya diri tinggi, Judy mengisi kolom lulusan sebagai lulusan SMA Santo Bernardus. Padahal Richard tidak pernah sampai lulus. Judy yakin bahwa orang kantor pasti tidak akan tahu. Besoknya, dengan berbekal form yang sudah diisi, Richard pun dihadapkan kepada manajer pabrik yang ternyata lulusan SMA Santo Bernardus asli. Richard yang tidak pandai berbohong akhirnya ketahuan bahwa isian formulirnya tidak betul. Ketika sang manajer mau langsung pergi, Richard memohon dengan sangat agar ia diberikan kesempatan bekerja. Melihat resiko yang terburuk dari posisi seorang tukang bersih-bersih adalah matahin gagang pel, akhirnya Pak Manajer pun menerimanya masuk bekerja karena ia tahu bahwa orang Meksiko rata-rata seorang pekerja keras. Besoknya, dengan semangat, Judy menyetrika seragam kerja Frito-Lay yang sudah diberikan. Bagi kaum imigran seperti mereka, sudah bisa kerja di perusahaan besar saja sudah menjadi kebanggaan tersendiri, meskipun cuma menjadi tukang bersih-bersih. Richard kemudian dibawa keliling lokasi pabrik, di mana di sana lautan makanan renyah favorit ini dibikin dan dikemas. Richard sangat antusias melihat fasilitas pabriknya yang besar itu, apalagi karena ia sangat minat dengan permesinan. Richard menjalani hari-hari kerjanya dengan semangat, dan tak lupa ia pun melihat cara kerja mesin begitu mutakhir dan modern. Sewaktu-waktu ia bertanya kepada seorang operator mesin, yang dia malah menyuruhnya untuk tidak banyak bertanya. Darah gangsternya seketika mendidih. Namun sebagai preman insaf, ia bisa menahan diri untuk tidak meladeni kejudesan pegawai kelas atas itu. Di lain kesempatan, saat lagi bersih-bersih, Richard akhirnya bertemu dengan seorang operator mesin yang berkulit hitam. Namanya adalah Clarence Baker. Seperti biasa, Richard pun langsung mengumbar keingintahuan soal mesin, dan untungnya Mr. Baker ini yang pegawai paling senior tidak sejudes pegawai kulit putih itu. Mr. Baker bilang bahwa ia pun mengerti mesin dari belajar otodidak saja. Richard pun menjadi semangat untuk terus bertanya. Namun ketika momen asik itu berlangsung, Tony kemudian datang dan menyela pembicaraan. Ia memintakan maaf karena kelakuan lancang teman gangsternya itu. Di kantin, Tony memberikan penjelasan bahwa pegawai rendahan seperti mereka tidak boleh sembarang bicara dengan pegawai kelas atas kalau ingin posisi aman. Tentang Mr. Baker ini, dia ini seorang operator mesin terbaik dan paling senior di pabrik itu. Namun sampai 15 tahun berkarir, ia tidak naik jabatan menjadi plant manager, kemungkinan karena masalah rasis. Mendengar hal itu, Richard semakin berniat untuk belajar kepada Mr. Baker. Meskipun dia bersyukur sudah bisa diterima kerja sebagai tukang bersih-bersih. Richard tidak mau selamanya bekerja membersihkan mesin. Suatu saat nanti ia pun ingin naik pangkat, naik ke puncak seperti Roger Enrico, CEO Pepsi Company yang berhasil membawa minuman Pepsi menyaingi Coca-Cola. Perusahaan Frito-Lay ini masih berada di bawah perusahaan holding Pepsi Company. Suatu hari di waktu makan siang, Richard menyogok Mr. Baker dengan makanan spesial khas Meksiko. Mr. Baker rupanya mengerti keinginan Richard yang suatu hari nanti ingin naik pangkat. Maka dia pun mulai mengangkatnya sebagai murid. Tiap hari selagi bersih-bersih, Richard tidak lupa bertanya soal permesinan. Dan Mr. Baker selalu memberikan jawaban. Kedua orang itu makin lama makin akrab. Saking semangatnya belajar, Richard rela datang paling awal dan pulang paling akhir demi mendapatkan ilmu tambahan dari Mr. Baker. Saking rajinnya, ia pun terpilih menjadi Employee of the Month. Namun ternyata, jalan hidup tidak semulus yang diharapkan. Karena ketika Ronald Reagan menjabat sebagai presiden, resesi ekonomi pun melanda negara tersebut. Alih-alih naik pangkat, Richard malah harus bersyukur masih bisa bertahan ketika Frito-Lay harus melakukan perampingan sejumlah pegawai. Selama kurun waktu 8 tahun sampai tahun 1982, Richard masih harus puas jadi tukang bersih-bersih mesin pabrik. Sebisa mungkin para pegawai kelas bawah imigran Meksiko ini harus bisa menikmati yang mereka punya. Meskipun jam kerjanya makin dikurangi, juga karena kekurangan pegawai, Richard merelakan diri untuk membantu divisi yang lain. Ketika sedang ikut mendistribusikan barang, ia melihat bahwa pembeli produk Frito-Lay hanya orang kulit putih saja dengan rasa yang itu-itu saja. Perusahaan Frito-Lay tahun itu kondisinya makin parah
karena penjualannya makin menurun akibat resesi. Ditambah lagi akibat persaingan dengan munculnya produk dari Nabisco dan Eagle Snack. CEO Roger Enrico sampai stres dibuatnya. Saking paniknya, ia pun kemudian membuat sebuah video motivasi yang harus diputar di depan semua karyawan di waktu makan siang. Dalam video itu, Enrico meminta agar pegawainya mau untuk bersabar dan memotivasi mereka agar berpikir seperti CEO, memberikan masukan kepada pihak perusahaan. Di kantor cabang California itu, hanya Richard yang menonton video motivasi tersebut. Ucapan Roger Enrico sangat menggugah semangat Richard. Kalimat yang menyatakan untuk mencari kesempatan di antara kesempitan. Siang itu, Richard menjemput anaknya pulang sekolah. Ia kemudian kaget ketika melihat salah seorang anaknya sudah muncul dengan muka bonyok. Anak ini ternyata habis berantem dengan anak yang mengatainya sebagai orang Latino. Sementara itu, adiknya sendiri yang masih kecil malah tidak peduli. Dia malah bangga punya darah Meksiko karena dia suka makanan-makanan Meksiko bikinan ibunya seperti taco, burrito, asada, dan yang lainnya. Untuk menghibur anaknya, Richard kemudian mengajak keduanya jajan lot, jagung bakar khas Meksiko yang dilumuri bumbu pedas. Si bocil ini ternyata malah suka dengan pedasnya lot. Meskipun panas, namun tetap nikmat dan menggairahkan. Dari sana Richard baru sadar bahwa mereka, warga etnik Latin, memang menyukai makanan pedas. Jagung berlumur bumbu pedas ini telah memberinya sebuah inspirasi. Pulang-pulang Richard sudah muncul dengan sebuah ide yang bikin Judy jadi senewen. Richard berniat untuk membuat sampel sebuah snack berbumbu pedas yang niscaya akan bisa menyelamatkan perusahaannya sekaligus pekerjaan mereka. Judy ia suruh untuk meramu bumbu tersebut. Esoknya di kantor, Richard menyampaikan idenya tersebut kepada Mr. Baker. Ia yakin bahwa produk pedas ini akan laku keras dan pada akhirnya akan menyelamatkan pekerjaan mereka. Richard tidak butuh Mr. Baker untuk bilang kepada Enrico. Ia hanya meminta izin untuk membawa pulang beberapa kantong produk mentah untuk ia racik di rumahnya. Richard mau bikin sampel dan nantinya ia akan menyuruh semuanya untuk mencicipi langsung. Seperti dulu ketika ia membuat para preman bocil SD menjadi ketagihan memesan burritonya. Untuk memberikan rasa otentik Meksiko, Richard dan Judy berbelanja bahan rempah di toko orang Meksiko. Segala jenis cabai mereka beli untuk dijadikan bahan percobaan. Seringkali Richard harus bolak-balik untuk membelikan cabai pesanan Judy. Ketika sudah jadi, si bocil yang mereka suruh sebagai tester, riset untuk membuat rasa pedas ini sebetulnya sudah dilakukan oleh tim research and development di Frito-Lay. Namun yang mereka racik adalah bahan kimia sejenis essence. Mereka tidak meramu langsung bumbu sedap itu dengan bahan rempah asli yang seperti dilakukan oleh keluarga Meksiko ini. Richard dan Judy melakukan eksperimen itu berulang kali, sampai akhirnya si bocil mulai mengunyah dan mengunyah lagi tidak berhenti. In every store in town, until finally. Ripper's bad. Yeah. Of course we did. Suatu hari, pabrik mereka melakukan PHK pegawai lagi. Richard merasa bahwa kini sudah waktunya untuk beraksi. Ia pun memberanikan diri menyampaikan idenya ini kepada Lenny, sang plant manager, dan meminta agar ia menelepon langsung CEO Roger Enrico. Sang manajer menolak permintaan Richard. Ia bilang, mana mau seorang CEO mendengar ide dari tukang bersih-bersih. Kesal karena merasa disepelekan, akhirnya Richard pun bertindak nekat. Malam-malam ketika yang lain sudah pada pulang, ia menyelinap masuk kantor manajer dan menyalin nomor telepon CEO perusahaan. Besoknya, dengan sembunyi-sembunyi, Richard menelpon kantor CEO PepsiCo dan diterima oleh sang sekretaris. Ia pun kaget karena ada pegawai rendahan berani menelpon CEO. Richard bilang bahwa ia punya solusi untuk menyelamatkan perusahaan mereka. Untungnya saat itu kondisi perusahaan lagi goyah, hingga sang sekretaris pun jadi nggak ada power untuk bersikap judes. Melihat Pak CEO yang tidak begitu sibuk, ia pun menyambungkan Richard dengan telepon di ruang atasannya. Bicara dengan Mr. Enrico, Richard langsung to the point bahwa ia adalah seorang Meksiko. Dan sebagaimana orang Meksiko lainnya, mereka sangat gemar sekali makan snack, namun mereka selalu melumurinya dengan saus pedas.
Etnik Latino sangat suka rasa pedas. Ia bilang dirinya sudah membuat bumbu racikan sendiri yang bisa ditabur ke Cheetos, Doritos, dan lain-lain. Ketika tahu bahwa Richard terdorong karena menonton video motivasinya Enrico, ia pun memberikan kesempatan untuk menerima kiriman sampel Richard. Sampel itu pun dikirimkan dan Enrico dibuat takjub dengan rasa pedas ala Meksiko pada Cheetos produksi pabriknya. Ternyata ia sendiri malah jadi ketagihan. Tanpa menunggu lama, Enrico pun langsung menelepon Richard. Ia bilang bahwa ia sangat tergugah dengan inisiatif Richard. Ia bilang bahwa ia akan datang berkunjung dalam 2 minggu ke depan. Enrico akan berkunjung ke pabrik cabang Rancho. Ia berharap nantinya bisa mendengar lebih banyak ide-ide dari Richard. Kabar mengenai akan kedatangan CEO untuk mendengarkan kelas bawah langsung bikin heboh jajaran petinggi di pabrik Frito-Lay. Di lokasi kerjanya sendiri, Richard pun dimarahi sang manajer karena telah melanggar hierarki komando. Tidak sepantasnya Richard bicara langsung kepada bos besar, apalagi soal ide rasa baru yang akan banyak memakan biaya riset dan development, karena berpotensi akan membuat sebagian pegawai kembali mengalami pemecatan jika perusahaan jadi mengumbar dana untuk mendukung rasa pedas milik Richard. Richard pun jadi resah. Ia takut kalau harus tanggung jawab kalau terjadi pemecatan lagi di pabriknya. Richard sampai berpikiran untuk menggagalkan kedatangan bos besar ke pabrik mereka. Namun untungnya, Richard mempunyai istri yang luar biasa. Ia selalu meyakinkan Richard bahwa dirinya bukan anak bawang. Judy berpandangan bahwa reaksi sang manajer hanya ekspresi ketakutan semata. Mereka takut hilang reputasi karena visi cerdas pekerja bawahannya. Daripada bingung, Judy mengajak Richard untuk belajar presentasi bisnis plan nanti di hadapan bos besar. Mereka sibuk mencari referensi untuk melakukan presentasi bisnis dengan baik dan benar. Richard mengikuti apa saja kata istrinya itu, meskipun ia mengerti atau malah tambah bingung. Selain dari istrinya, Richard juga menerima masukan dari Mr. Baker tentang bagaimana caranya bisa bicara tanpa terlihat seperti preman kampung. Selain dari cara gaya bicara, Judy juga mempersiapkan penampilan suaminya agar terlihat sedikit keren dan perlente. Hari H pun tiba. Sementara itu, Richard masih mencoba menghafal catatan kecil yang sudah ia persiapkan dari rumah. Enrico kemudian datang dengan jajaran staf petinggi kantor pusat ke pabrik cabang Rancho. Mereka ini penampilannya sangat intimidatif. Lenny, sang manajer, jadi gugup dibuatnya. Begitu pula dengan Richard yang sempoyongan ketika dipanggil oleh Mr. Enrico. Dengan berbekal lembar presentasi pada proyektor, Richard, alumni gangster, mencoba meyakinkan para petinggi PepsiCo. Dengan pemaparan yang sok yakin untuk berpenampilan seperti lulusan Harvard, akhirnya Richard pun tampil apa adanya. Ia terang-terangan bilang dari sudut pandang seorang konsumen etnik Latino. Ia bilang bahwa daftar produk mereka sudah terlalu membosankan. Sebagai orang Latino yang terbiasa dengan makanan penuh rempah dan aroma, dia merindukan adanya snack yang kaya rasa. Richard ingin membuka mata para bos bahwa selama ini market Latino yang sebetulnya sangat besar di Amerika masih belum dilirik oleh mereka. Tidak peduli dengan ledekan seorang eksekutif yang meremehkannya karena tidak mengerti dengan istilah marketing, Richard hendak mewakili kaum Latino yang ingin seleranya terwakilkan dalam sebuah produk. Ucapan Richard itu sudah cukup bagi Enrico untuk bisa memandang visi dari seorang Richard. Richard ini memang tidak mengerti istilah market trend, namun ia sangat people oriented dan dalam faktor oranglah Enrico bisa menaruh investasinya. CEO Enrico akan memberikan kesempatan ide dari tukang bersih-bersih perusahaannya. Pihak perusahaan kemudian berkeputusan untuk melakukan tes pasar dengan membuat 5.000 bungkus. Mereka lempar ke pasar varian baru Cheetos ini, dinamai sebagai The Flamin' Hot. Berada di rak supermarket, ternyata varian baru masih belum tersentuh juga oleh konsumen. James, seorang eksekutif perusahaan, berniat menghentikan eksperimen tersebut. Hal ini tentu saja diprotes keras oleh Richard dan Lenny sebagai perwakilan pabrik dari cabang Rancho. Richard minta waktu sampai 1 minggu ke depan. Berada di poin yang sangat kritis ini, Richard jadi meragukan pada dirinya sendiri. Mungkin memang betul bahwa tukang pel seperti dirinya tidak cocok untuk memberi ide besar.
Beruntung orang baik seperti Richard punya lingkungan sekeliling yang terus mendorongnya. Mr. Baker yang kali ini memberi semangat. Jangan sampai kali ini Richard jadi gengsi untuk terus menelan harga diri. Gas terus, pantang mundur. Di rumah, Richard memikirkan jalan keluarnya untuk mengatasi masalah tersebut. Lagi-lagi, dari anaknya ia mendapatkan inspirasi. Anaknya bilang bahwa selama ini mereka belum pernah melihat adanya iklan Cheetos pedas. Besoknya, Richard berkunjung ke markas geng lamanya untuk menemui ketua geng Tony yang sudah dirumahkan. Ia janji akan memberikan pekerjaan lama Tony asalkan ia mau membantunya. Richard dengan ditemani Tony and the gang datang ke lokasi pabrik. Richard naik ke atas mesin dan memberikan orasi. Dia memberitahukan semua rekan bahwa produk pedas bikinan cabang Rancho akan dihentikan oleh pihak perusahaan. Untuk itu, Richard meminta bantuan semuanya. Richard sangat meyakini bahwa lesunya penjualan Cheetos pedas faktornya adalah karena orang-orang belum pada tahu. Untuk itu, ia akan melakukan marketing gerilya, menebar tumpukan Cheetos pedas yang numpuk di gudang untuk disebar kepada komunitas target pasar Latino. Dengan dibantu oleh semua pegawai, semua tumpukan kardus Cheetos yang masih ada itu pun diangkut ke mobilnya Tony and the gengnya. Barang itu dibawa ke lokasi pemukiman kaum Latinos, para penggemar kudapan pedas. Mereka membagikannya secara gratis, berharap mendapatkan efek yang luar biasa di kemudian hari. Selain itu, Richard juga pergi ke supermarket untuk memborong produknya sendiri, sehingga bikin pengunjung lain jadi penasaran terhadap Cheetos Flamin' Hot ini. Aksi ini kemudian berbuah efek dengan naiknya grafik penjualan Hot Cheetos di wilayah kaum Latinos. Enrico sangat antusias. Dia menghubungi lagi Richard dan memberikan order untuk melakukan mega produksi varian Flamin' Hot 5 juta bungkus. Ia pesan agar segera diproduksi oleh pabrik cabang Rancho ini. Kabar gembira bagi Richard dan semua jajaran pegawai pabrik cabang Rancho. Semua mesin produksi diaktifkan. Untuk mengawal produksi besar-besaran ini, beberapa pegawai yang asalnya dirumahkan ditarik kembali, termasuk Tony. Cheetos Hot yang tenar itu makin laku berkat iklan dari mulut ke mulut. 6 bulan berlalu dan kondisi pabrik masih stabil dan kembali normal sebelum masa resesi. Hasil dari Flamin' Hot yang meledak di pasar Amerika. Hari itu datang kabar baik dari Baker. Setelah menunggu sekitar 20 tahunan, akhirnya pegawai senior itu diangkat menjadi manajer produksi di pabrik cabang Rancho. Richard sendiri yang berharap bisa naik pangkat menjadi operator mesin ternyata masih belum menerima kabar baik tersebut. Sebagai pegawai yang effortnya paling tinggi, masih menerima bully dari Lenny. Namun ternyata mereka berdua lagi kompak ngeprank Richard. Karena hari ini ternyata diam-diam Enrico berkunjung ke kantor tersebut. Enrico tidak hanya membuat video motivasi untuk pegawainya tanpa memberikan penghargaan yang layak bagi orang yang bersangkutan, bukan sekedar posisi operator mesin. Mr. Enrico mengangkat Richard untuk menjadi direktur dari marketing lintas kultural. Enrico ingin agar Richard mengembangkan varian rasa Cheetos berbasis rasa kearifan lokal. Semua pegawai yang menghargai sumbangsi Richard dengan rasa pedasnya memberikan tepuk tangan kepada mantan gangster ini. Judy langsung terduduk menangis bahagia ketika ia mendengar kabar baik dari suaminya ini yang diangkat menjadi direktur langsung oleh Enrico. Richard Montinez pun lanjut menjadi direktur dan muncul dengan inovasi-inovasinya yang lain yang membawa produk Frito-Lays makin mendapat tempat di mulut para pecinta kudapan. Ia dijuluki sebagai The Godfather of Latino Marketing di antara top eksekutif. Ia pensiun di tahun 2019 dengan meninggalkan warisan legenda The Flamin' Hot hasil inovasinya tersebut.